Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kita akan menghitung contoh pengeluaran untuk perbaikan motor yang baru saja kita beli, yang untuk kita jual ataupun mau kita pakai lagi ya. Dan contoh ini sebaiknya sebelum kita beli, sebelum kita bayar, itu kita harus tahu apa saja yang harus dibeli dan diperbaiki dan berapa nominalnya yang harus dikeluarkan, itu kita harus tahu supaya kita membeli motor tidak ada kerugian. Tonton terus, jangan di skip, dan terima kasih sekali lagi untuk yang sudah subscribe mendukung channel ini. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan kelancaran rezeki ya. Amin amin ya rabbal alamin. Maksudnya seperti ini, sebagai contoh ya, ini motor umpamanya motor di Facebook dengan harga 3 juta. Ini contoh ya, harga 3 juta seumpama itu tidak ada minus, itu ya oke-oke saja ya, tidak ada pengurangan atau negosiasi lagi ya di situ ya. Kalau umpamanya itu di harga 3 juta ada minus, kita pasti ada negosiasi di tempat, karena ada perbaikan yang harus kita perbaiki yang terdapat di minusnya. Seumpama ada harga 3 juta, itu seumpama kita ambil kecilnya aja, ternyata ada minus, bannya itu minta ganti tipis ya, itu kurang lebih harga ban 200.000. Kalau umpamanya ban yang biasa ya, motor bebek ya, 200.000, jadi kita harus mengurangi 3 juta itu menjadi 2.800.000. Seperti itu, kita harus perhitungkan minus dan berapa pengeluaran yang harus kita untuk ganti minusannya itu ya. Oke, ada contoh barang di depan, ini motor 125 tahun 2006. Ini saya tunjukin minusnya dan apa-apa saja yang harus diganti dan berapa biaya penggantiannya. Apakah tidak rugi untuk dijual kembali? Oke. Ini kita dapat dari Facebook, online dari Facebook. Ini di tawaran harga 4 juta nego, dan ada tawar menawar di inbox, dan kena di harga 3.500. Ini kena di harga 3.500.000, tapi itu belum deal ya. Masih dia bilangnya kalau minusnya itu yang pemilik motor pertama, cuma dia bilang minusnya ngasep, keluar asap tipis ya. Seperti itu saja dia ngomong minusnya. Dan ternyata waktu sampai lokasi saya cek, ini ada pecah seperti ini harus diganti seperti ini. Ini ternyata bohlamnya mati sebelah, ini barusan saya perbaiki, masih saya buka. Ini bohlamnya. Ini harus kita hitung. Ini harus kita hitung ya, sebelum kita deal di tempat, itu harus hitung pengeluaran yang harus kita hitung ya, supaya nanti kita saat penjualan tidak melakukan kerugian. Seperti ini ternyata bannya juga tipis. Seumpama itu tadi harganya 3.500.000 dealnya di inbox ya, belum cek barang. Dan ternyata waktu dicek bohlamnya mati. Seumpama kita ganti bohlam umpamanya 20.000, kita ambil ini harga ganti batuk ini. Saya ini cari second ya, dapat ya. Saya cari di Loa. Ini saya dapat di harga 50. Ya, 50. Masih belum saya ambil ya di tempatnya. Ini ban, dan kebetulan bannya juga tipis. Ini kita hitung, ini saya carikan yang second tapi yang masih bagus. Saya dapat di harga 60. Dan di sini ini cover ini hilang, tidak ada dari sananya. Ini kita pesan juga di Loa. Ini saya dapat harga 20. Dan di luar minus 4 itu tadi, kita harus mengeluarkan juga untuk biaya cat. Ini kita harus cat ya, biar rapi seperti ini. Nih, jadi kita amplas, kita cat ulang seperti itu. Ini saya beri contoh ya, cara negosiasi motor, cara saya ini ya. Ini saya yang lucu sedikit. Ini ya biasa saya negosiasi mau curi-curi harga ya. Misal kita tadi dengan contoh barang harga 3.500.000 di inbox ya. Setelah kita ketemu ternyata banyak minusnya seperti ban, lampu harus diganti, bohlam. Dan itu kita jadikan alasan ya untuk mengurangi harga yang pertama kita deal, itu kita kurangi dengan alasan kita harus perbaiki
yang minus yang barusan kita cek itu tadi. Seperti itu. Misal umpamanya di harga itu tadi 3.500.000, ya, minusnya ada bohlam, enak ngomong kita bilangnya 20.000. Terus biaya untuk batok itu 100.000. Padahal saya dapat dari loak cuma harga 50 batok kepalanya itu ya. Dan cover yang di depan itu tadi saya bilangnya itu kalau umpamanya baru harganya 60. Kalau umpamanya itu tadi padahal saya dapat 20.000 dari loak ya. Dan ban itu saya bilangin ganti kurang lebih 200.000. Padahal saya cari second karena untuk dijual lagi nih ya. Karena untuk apa, untuk yang baru kalau umpamanya kalau cari second tapi masih bagus ya. Untuk ban saya dapat di harga 60. Itu dia minusnya, ternyata masih ada 4. Jadi begini, di harga 3.500.000 dengan ada 4 tambahan minus itu tadi, kita tawar lagi di harga 3 juta. Kita bilangnya gini aja. Ini saya nggak bisa kalau dengan harga segini. Ini masih ada minusnya gitu kan. Ini masih ada minusnya. Seperti ini ada bohlamnya mati, terus bannya tipis juga. Dan kita goyang lagi di harga 3 juta di lokasi ya. Kita goyang dengan harga 3 juta untuk perbaikan itu tadi 4 item itu tadi ya. Ternyata sama dia nggak dikasih ya kalau 3 juta. Ya sudah nggak apa-apa, kita mikirnya kan. Katanya minta tambahin lagi lah, jangan 3 juta seperti itu. Dan saya nawarin, saya tambah 50 kayak gitu kan. Ternyata nggak dikasih juga sama dia. Ternyata dikasihnya dealnya di 3.150.000. Itu dealnya. Kan perbaikan itu sebenarnya ya kalau kita cari yang second itu nggak terlalu besar biayanya. Dan kalau umpamanya si agan-agan ini mau jualan lagi motor, itu kita harus perhitungkan itu ya. Untuk minus-minusnya kita harus ngerti harga-harganya. Kita belanjanya itu, jadi kalau di saat kita perbaikan tidak ada harga, tidak ngeluarin biaya yang membengkak. Terus juga kan nanti kalau penjualan kita tetap masih dapat keuntungan seperti itu. Saya membuat video seperti ini, saya bukan untuk menggurui ya, kita bagi pengalaman saja. Ya kalau sekiranya tidak ada yang positif ya ditinggal saja, skip aja. Sekiranya ini bermanfaat ya